ultrasound, radang diberikan TENS, radang diberikan ultrasound, sebelum latihan diberikan inframerah, pasien lemah diberi latihan, terus sebelum pulang pasien diberikan home program. Nah, itu adalah fenomena di rumah sakit karena fisioterapi diposisikan sebagai pelaksana. Artinya pemeriksaan itu dilakukan oleh dokter. Kemudian dokter memeriksa, oh pasien ini mengalami frozen shoulder, misalnya begitu. Oh pasien ini mengalami cervical root syndrome. Oh pasien ini mengalami spasme otot-otot cervical. Tolong berikan TENS untuk mengurangi nyeri. Berikan ultrasound untuk mengurangi bengkak. Berikan latihan untuk mengulur otot. Berikan latihan untuk membuka otot. Berikan latihan untuk meningkatkan kemampuan adial. Seperti itu, saudara. Nah, kalau itu yang dilihat, maka sebenarnya preklinik itu kurang berguna. Karena apa? Yang dilihat adalah cara pasang alat. Nah, semacam itu tidak mengajari mahasiswa untuk mengetahui sebenarnya pasien itu sakitnya apa. Gitu. Sebenarnya pasien yang saya hadapi, pasien sakitnya apa? Nah, TOC misalkan, CRS, frozen shoulder, dan lain-lain. Nah, bagaimana menentukan diagnosis? Nah, ini harus belajar melihat bagaimana fisioterapi melakukan atau memeriksa sehingga ketemu apakah itu frozen shoulder, apakah itu CRS, apakah itu OC. Jadi jangan berhenti bahwa setelah melihat pasien dipanasi lehernya, dipanasi punggungnya, berarti LBP, dengan harapan akan rileks. Itu tidak benar sama sekali. Karena kalau seperti itu, maka proses pembelajarannya itu tidak kena. Yang harus kena adalah pasien ini sakitnya apa, gimana cara meriksanya, terus apa yang sakit, siapa yang memberikan kontribusi penyebab sakit. Nah, kalau sudah itu, bagaimana cara terapinya? Apakah sendinya ditraksi? Apakah ototnya direlaksasi? Apa ototnya diberikan manipulasi? Nah, ini harus tahu. Jadi jangan sampai saudara-saudara hanya mengetahui cara memasang alat. Oke, nah sekarang kalau sudah seperti itu, jadi dari rumah saudara-saudara itu memiliki target bahwa saya nanti itu bisa mendiagnosis, bisa menentukan kausatifnya apa, bisa menentukan sumber masalahnya apa. Jadi kalau nyeri itu jangan dilihat bahwa nyeri harus saya kurangi dengan TENS, bukan begitu. Tapi nyeri ketika digerakkan pada ekstremitas itu sumbernya dari mana gitu loh. Sumbernya ternyata dari glenohumeral. Dari otot bicep. Berarti tesnya adalah seperti ini. Nyerinya itu dari bursa
subdeltoid, bursa subacromialis. Kenapa? Nah, itu harus tahu bagaimana menentukan bahwa itu adalah bursitis subacromialis atau ini versus shoulder atau ini hanya tendinitis otot bicep, tendinitis subscapularis. Lah ini harus tahu, saudara. Harus tahu dan ditanyakan kepada pembimbing. Apakah sampai sini ada yang bertanya? Silakan, Pak bertanya. Ada yang bertanya enggak? Baik, kalau nggak ada, saya teruskan. Sekarang misalnya, kita melihat ada pasien dengan keluar leher. Ya. Nah, apa yang menjadi penyebab leher itu nyeri? Nah, harus menjadi pertanyaan di benak kita. Apakah diskusnya? Berarti kalau diskusnya, maka diagnosisnya adalah HNP servikal. Bagaimana kita menentukan bahwa dia itu, pasien itu adalah HNP servikal? Oh, untuk menunduk, sakit, diberikan kompresi, nyeri, fleksi leher, nyeri, ekstensi, nyeri berkurang, distraksi, nyeri berkurang. Nah, itu harus ada. Oh, saat fleksi tidak ada nyeri di sisi ipsilateral atau di sisi yang terstretching. Kalau nyeri di sisi kanan, ketika di fleksi ke kiri lehernya, maka kemungkinan adalah TOC tipe 1, berarti otot skaleni. Oh, kalau untuk ADD dan abduksi itu nyeri, berarti TOC tipe 2. Oh, kalau nyerinya fleksi leher ke kiri dan ke kanan, oh mungkin myofascial trigger point syndrome atau MTPS. Nah, semacam ini harus menjadi target bahwa saya belajar preklinik itu adalah mencoba melihat bagaimana penerapan teori yang ada di kampus dengan yang ada di lahan. Jadi tidak sekedar masang pens. Kemudian solusinya apa yang bisa diberikan oleh fisioterapi pada pasien dengan nek leher? Oh, kalau untuk menunduk itu sakit, kemudian ekstensi itu tidak sakit, kompresi itu adalah sakit. Nah, dermatomnya di mana? Oh, di jari-jari yang kedua dan ketiga. Oh, berarti C7. Berarti sumbernya adalah dari diskus di antara C7 dan torakal 1. Nah, semacam itu harus menjadi pikiran kita. Nah, kalau dari ketahui, misalnya ya, ternyata ada HNP di C5, C6, maka pemeriksaan saya itu adalah ketika fleksi tadi positif, nyeri, ekstensi nggak nyeri, distraksi nggak nyeri, kompresi nyeri, maka ada kemungkinan ada HNP di cervical 56. Tapi kalau yang nyeri itu adalah bahu kanan atau entong-entong atau belikat kanan, kemudian leher itu nyeri terjadi ketika leher di fleksi ke kiri, oh berarti ini TOC tipe 1 atau skaleni. Nah, semacam ini kita harus melihat bahwa
pasien itu diagnosisnya apa? CRS kah? HNP servikal kah? Nah gitu. Atau MTPS. Nah, kalau misalnya, oh ternyata dia itu seleksi ke kiri sakit, yang lain negatif. Oh berarti skala ini positif. Berarti penyebab nyeri pada leher tadi adanya hipomobil atau pemendekan atau skala ini. Nah, berarti solusinya apa? Oh, skala ini itu melekat di antara C2 sampai C6. Berarti kalau ditraksi itu harus lehernya lurus. Digepeng harus bagaimana? Terus kemudian bagaimana penguluran otot skala ini sebelum diulur dilakukan apa lagi? Jadi nanti saat kita mendiagnosis pasien, ketemu diagnosisnya, baru ketemu gejalanya, gitu. Kemudian dicocokkan, lakukan yang dipikirkan tadi. Oh berarti leher harus rilis dulu, suboccipitalisnya, obliquus internus di leher. Kemudian setelah itu saya traksi C2, C6. Kemudian saya gepeng, terus saya stretching. Nah, itu dibuktikan apakah dengan manual terapi itu nyeri di leher sembuh atau tidak. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kalau berhasil berarti hipotesisnya itu benar. Oh, berarti penyebab nyerinya itu adalah ini. Pasti kok sudah saking saya traksi itu kok nyeri nggak berkurang ya. Lah jangan-jangan dia bukan CRS, jangan-jangan dia bukan HNP. Lah itu harus menjadi pertanyaan yang bagus dari kita. Kalau teorinya itu benar, pemeriksaan benar, maka terapinya juga benar. Tapi kalau miss, ya berarti apa? Nggak benar, berarti salah, maka nggak sembuh. Jadi tidak sekedar ditens saja. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, tidak ada. Saya teruskan. Nah, apa itu profesi? Apa itu terapi? Ya toh, kalau profesi itu ya mestinya memiliki surat izin praktek, merupakan lulusan dari suatu kampus, punya STR, surat tanda registrasi. Terapis adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam mengatasi gerak dan fungsional dari tubuh sepanjang daur kehidupan. Nah, jadi kita fisioterapi itu membantu memiliki kompetensi tanggung jawab pada gerak dan fungsinya. Jadi materi ini nanti atau nanti ketika ada praktek itu kalau ada pasien dengan gangguan gerak itu kita bisa menentukan, bisa memeriksa di mana sumbernya itu loh. Kalau misalnya ban kempes, ban motor kempes, apakah kempesnya itu berasal dari pentil yang kendor, ban dalam yang berlubang, atau pelek yang tidak simetris lagi? Oh, kalau pelek, cara meriksanya ada. Kalau ban dalam, gini cara meriksanya. Kalau pentil, seperti ini cara meriksanya. Seperti itu. Nah, saudara,
ilmu kita, ilmu fisioterapi itu bisa melihat dari aspek promotif, peningkatan preventif, pencegahan, kuratif, penyembuhan, dan rehabilitasi. Nah, kalau pasien stroke, nah itu adalah rehabilitasi. Kalau kita memulihkan. Nah, kalau CTS, carpal tunnel syndrome, itu gimana cara kita mempromosikannya, meningkatkan orang yang promosi itu? Bagaimana kita mencegah supaya jangan terkena atau lebih parah lagi? Bagaimana kita mengobati jika ternyata pasiennya bisa kita temukan apa penyebab daripada misalnya carpal tunnel syndrome itu. Nah, itu pada orang-orang yang baru lahir sampai tua, pada kasus-kasus neuro, muskulo, olahraga, dan sebagainya. Jadi, yang dikehendaki dari preklinik itu adalah Anda semua menyaksikan, melihat, mendengarkan, mencatat, meniru, mendemonstrasikan, meyakini bahwa fisioterapi itu bekerja pada kasus-kasus yang pasiennya itu mengeluh ada gangguan gerak dan fungsi. Nah, fisioterapi itu, saudara, adalah salah satu anggota PPA, profesi pembuat asuhan. Artinya apa? Orang yang memiliki atau dikategorikan PPA ini, dia bekerja tidak hanya melaksanakan program, tapi bisa membuat assessment, bisa membuat pemeriksaan, bisa membuat rencana kerja, bisa membuat pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi, kalau saudara-saudara melihat bahwa fisioterapi itu kok hanya memberikan IR, memberikan latihan tanpa memeriksa, itu bukan fisioterapi. Nah, jadi saudara-saudara, tanpa kita bisa meriksa, maka kita itu hanya sebagai kayak tukang pasang alat. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang kita. Orang kita itu profesi pembuat assessment atau asuhan. Oke ya. Kemudian kalau kita tuh ada pasien yang datang, gitu, baik itu pasien yang belum ada diagnosis ataupun ada diagnosis, ada gini, misalkan pasien datang, itu dia belum ada catatan medis, itu kita harus melakukan pemeriksaan minimal dengan swab, subjektif, apa klon subjektifnya, objektif, apa klon objektifnya, analisis, apa yang dianalisis, apa yang di assessment, dan planning. Oh, ini ternyata pasiennya itu mengalami neck pain. Subjektifnya apa? Nyeri saat bergerak. Objektifnya apa? Oh, nyeri tekan di leher. Nah, begitu. Asesmennya apa?
Oh, ultrasound test positif. Planningnya apa? Manual terapi, stretching pada atau skala ini. Apa begitu? Jadi kita tidak hanya nyeri leher. Oh, nyerinya saya kurang dengan TEN. Atau spasme sekarang dengan US. Tapi sebenarnya apa? Leher. Lah itu salah. Karena kita nggak ngerti spesifik. Leher itu kan ada cervicalnya ada 7. Torakal ada 1, 2. Ada C0 1. Ada C2 sampai C6 C7. Ada bantalannya. Ada fasetnya. Ada arteria basilarisnya, ada vena jugularisnya, ada cervical nerve dari C0, C1, C2 sampai C7. Yang mana ini sebagai sumbernya? Yang mana ini menjadi kausatifnya itu harus kita lihat. Kalau enggak, saya takut nanti kita itu dianggap hanya sebagai tukang pasang alat. Dan nanti Anda akan bisa menyaksikan apakah yang saya bicarakan itu iya apa tidak. Oke ya. Nah, subjektif. Tentukan bahwa pasiennya itu adalah benar namanya Tuan H, Tuan E, Tuan B. Apa keluhan utamanya? Oh, di leher yang sebelah kiri. Jangan ini tortikolis apa CRS ya. Nah, salah gitu kan harus terpikir. Lewat penyakit. Pasien itu kemarin di kendaraan itu tidur. Di bis tidur. Dengan sandaran yang kurang nyaman. Bangun-bangun lehernya sakit digerakkan. Kapan itu? Oh, baru 2 hari yang lalu. Ketika perjalanan dari Jakarta ke Solo. Terus bagaimana yang memperingankan? Apa yang meringankan? Apa yang berat? Oh, kalau misalnya tangan diangkat ke atas itu sakit. Kalau tangan itu adalah keluhan subjektif. Pasien kalau jalan sakit, misal gitu. Kemudian dicek dengan apa? Tes objektif untuk melihat kekhususan dari atau kemungkinan sumber itu berasal dari mana. Misalnya tes cepat apa untuk mengetahui bahwa pasien itu adalah HNP, servikal. Tes cepat apa untuk mengetahui bahwa pasien itu bursitis subacromialis. Tes cepat apa untuk mengetahui bahwa pasien itu CTS. Nah itu nanti ada kumpulkan. Kemudian kalau iya tes. Apakah kalau diagnosisnya adalah CTS, maka anatominya itu bagaimana? Mekaniknya dengan cara apa? Gerakan pasif, ADD, atau set fleksi, misalkan TOC 1, bahkan TOC 2, TOC 3 itu kita bisa mengecek. TOC 2 itu adalah sendi acromioclavicular, costoclavicular, dan tulang rusuk 1, 2. Tes ROS harus positif. Tes ROS harus positif. Kalau enggak, maka kita harus menyatakan bahwa ini bukan TOC. Tes fungsi, coba digerakkan aktif untuk mengetahui yang sakit itu ototnya apa sendinya, apa sarafnya. Jadi kalau misalnya pasien
Kalau untuk nengok sakit, itu kita harus melihat sendi apa yang terjadi ketika nengok, otot apa yang terjadi ketika nengok, itu. Kemudian dianalisis. Kira-kira kalau keluhannya tadi itu seperti ini, misalnya leher untuk saat fleksi kiri, yang kanan sakit, fleksi kanan, yang kiri sakit, ekstensi leher sakit, berarti kemungkinan besar adalah myofascial trigger point syndrome atau MTPS otot upper trapezius. Kan begitu. Jadi sampai diagnosis. Kemudian dari maka akan ketemu S-nya nervus medianus oleh ligamentum transversum di telapak tangan. Oh, kalau TO1 seperti apa? 2 apa? 3 apa? Oh, kalau bursitis kayak apa itu loh. Baik, sampai di sini ada komentar enggak? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Apakah masih bergabung? Masih, Pak. Oke, ada komentar enggak? Ada pertanyaan enggak? Dengan tadi. Ayo, biar saya gak ngantuk. Saya ngomong terus, capek, ngantuk. Kamu juga ngantuk juga. Ayo, ada yang bertanya silakan. Enggak ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Apa? mengenai nama Ya. saya Bayu Permadi, Pak. Ya. Oke, silakan Mas Bayu. Saya mau tanya mengenai quick test tadi, Pak. Di rumah sakit yang sepengetahuan saya itu kan kita cepat ya, Pak. Maksudnya dalam semuanya itu cepat. Terus juga ada yang udah yang Bapak bilang tadi diagnosis dari dokter juga. Jadi setelah kalau udah ada diagnosis dari dokter, perlu kita melakukan quick test lagi, Pak? Oh ya, perlu. Terus untuk quick testnya, standarisasinya kita perlu berapa tes untuk ini spondylosis gitu. Jadi berapa untuk standarisasinya buat quick testnya itu gitu, Pak, untuk penyakitnya. Baik. Pertanyaan bagus. Jadi gini, Mas. Kalau kita di psikoterapi ya, dikirim pasien dengan tulisan HNP cervical, gitu kan? Terus kita tidak melakukan cek lagi. Permintaannya adalah traksi cervical pakai mesin, kemudian ultrasound pada leher dan latihan. Lah, ternyata setelah kita beri latihan sesuai instruksi, pasiennya sembuh atau malah tambah sakit. Kira-kira pasien dirugikan nggak? Nah, dirugikan loh. Nah, misal pasien rugi, kesan dia itu yang salah fisioterapinya apa dokternya? Fisioterapi, Pak. Lah iya. Oh, aku ditraksi, aku dipanasi itu sampai 6 kali nggak ada hasil. Maka dia itu berpikir, oh ini fisioterapinya nggak bisa apa-apa ini. Nah, tetapi kalau kita cek lagi, oh ternyata dia bukan HNP, tetapi ternyata dia adalah problem
TOC tipe 1 atau skaleni, maka kan kita terapinya beda, sangat beda kan? Terapi HNP sama TOC 1 kan sangat beda. Nah, berarti kita harus mendiagnosis kan? Nah, kalau kita benar, nah ini caranya diskusi dengan dokter tadi. Dok, berdasarkan pemeriksaan saya, ini bukan HNP loh dok. Nah ini, kita bilang, lah ini di MRI ada HNP itu. Coba lihat dok. Lah ini kan HNP-nya baru ringan dok. Ini tidak menambah keluhan. Nih lihat nih, dia fleksi, tidak sakit. Dermatom nggak sakit, nggak ada nyeri menjalar. Tapi ketika dia di set fleksi, nih tertarik sisi kanan. Ini kan sekali ini dok. Nih terasam positif. Bahkan gitu jawab kita. Bener nggak? Tahu nggak Mas Bayu? Bahwa kalau kita itu misalnya ya, nih, misalnya benar ya, ternyata pasien HNP benar. Kemudian kita terapi benar. Kemudian sembuh. Oke ya. Kira-kira menurut Mas Bayu, yang hebat fisioterapinya apa dokternya? Fisionya. Enggak, dokternya. Kenapa? Dokternya udah meriksa, udah bikin program, terapi tinggal melaksanakan. Maka yang dipandang hebat itu adalah dokternya. Karena apa? Dokternya berhasil meriksa dan berhasil mengirim ke orang yang tepat. Tetapi kalau nanti terjadi sesuatu yang negatif, yang salah siapa? Fisioterapinya. Karena satunya apa? Gak meriksa lagi, hanya langsung melaksanakan apa yang dikehendaki oleh dokternya. Oleh karena itu, Bapak gimana Pak? Pasiennya kok banyak? Waktunya gimana? Bukan tanya. Nah, sekarang itu peraturannya adalah fisioterapi dan dokter harus bekerja sama-sama. Dokter bekerja, saya bekerja, baru ada pasien. Bisa bikin BPJS. Jadi 3 model. Dokternya itu bersato, terus pasien tinggal, terus terapi datang, pasang alat, itu nggak boleh. Nggak boleh mas. Oke, itu ya. Apakah jelas? Ada lagi bertanya? Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi bertanya? Nah, setelah kita tahu bahwa diagnosis adalah HNP servikal. Nah, sebenarnya di sini itu kita tidak perlu data lain. Bahwa kita sudah memutusin berdasarkan pemeriksaan saya ada HNP servikal di C5, C6. Ini dermatomnya itu di ibu jari sama jari telunjuk, di siku. Tesnya kompresi positif, fleksi positif, udah. Nah, kita tidak perlu MRI ataupun ronsen. Ya kita sudah cukup itu melaksanakan. Kan kalau ternyata 2 kali, 3 kali di program kok nggak sembuh, oh barangkali salah dosis ya. Cek lagi. Jika perlu di ronsen ataupun dikirim ke dokter lain kan gitu. Jadi nggak awal-awal itu pasti harus lengkap pemeriksaannya. Nah, sehingga kita itu bisa membentuk yang namanya
underlying proses. Kenapa bisa terjadi kesemutan, rasa nyeri di hemoglobin dan di darah? Kenapa bisa terjadi nyeri menjalar di leher sampai ke tangan? Kenapa saya terapi pakai manipulasi pada hasil leher? Tentunya yang melakukan manipulasi bukan Anda ya, bukan. Tapi adalah fisioterapi yang bekerja di rumah sakit. Tapi Anda itu mengetahui bahwa ini tuh pasien perlu traksi, perlu manipulasi, perlu ini itu Anda tahu gitu loh. Karena diagnosisnya Anda tahu. Nah, kalau diagnosis satu, berarti kan sumber masalah terletak di skala ini kan, sama C2 sampai C6. Nah, kalau HNP, oh C5 C6. Nah, Anda bisa membuat suatu underlying proses. Oh, kenapa kok C56 itu ada HNP, kok bisa sedikit menyebarnya? Maka kasa bergeping. Itu Anda tahu gitu loh. Oke ya. Nah, ini contoh. Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, misalnya nih HNP, apa LBP, dari metabolik, dari degeneratif, dari rujukan, atau nggak tahu hepatik, atau trauma. Kan LBP itu dari dokter diperiksa. Oh, ini menurut saya LBP myogenik. Hanya spasma pada otot erector spine. Atau, oh ini enggak ini sindroma facet joint vertebra lumbal L3 L4 atau LBP tipe 1. Kenapa? Tes Patricknya positif. Berarti pes mayor minor mengalami pemendekan. Oh ini ternyata HNP. Kenapa? SLR positif. Jadi semacam ini wajib diketahui, wajib dilihat atau dibikin oleh mahasiswa atau semester terapi yang bekerja terhadap pasien. Nah, misalkan LB tipe 3. Sudah kelihatan? Halo? Belum, Pak. Kelihatan? Belum, Pak. Sudah, Pak. Awal kok tadi belum ya? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Sik. Sudah kelihatan? Nah, Pak. Sudah, Pak. Nah, misalnya gini. Oh, ternyata pasien ngeluh LBP, ya kan? Lah, LBP itu kan nama general, bener nggak? Lah, sakjane itu loh, senyeri itu antara L5 S1, apa L3 L4, apa L4 L5, apa L2 L3, apa L12 atau ginjalnya, kan nggak tahu, bener nggak? Lah diperiksakan, oh tes Patricknya negatif, berarti dia bukan LBP tipe 1.
tes SLR negatif, berarti bukan LP tipe 2. Nah, Kopetrik positif. Oh, berarti dia mengalami LPB sindrom fase level 3. Permasalahannya adalah di otot piriformis dan lumbar 5 S1. Kan begitu. Oh, kalau begitu, dia kalau seperti itu, maka yang mengalami keterbatasan gerak adalah antara vertebral lumbar 5 dan S1. Inilah sebabnya. Kemudian karena dia itu SIJ itu adalah bentukan dari sacrum dan ilium, maka SIJ juga terganggu. Nah, kemudian juga hip joint juga terganggu. Tetapi sebenarnya sebab utamanya adalah ini piriformis yang memendek, yang menarik lumbar 5 S1. Nah, seperti ini harus terbentuk dalam benak kita gitu loh. Oh, kalau begitu nanti saya akan mengatasi keterbatasan lumbar 5 S1 dengan cara apa? Osilasi, gapping, PAPV, TAPV, SIJ, dialek pull, hip joint, kenapa MET ya gitu. Terus karena sendinya bermasalah, maka otot itu bermasalah. Otot piriformis. Bagaimana mengukurnya? Mengulurnya. Atas span, bagaimana mengulurnya? Sos minor, gimana mengulurnya? Oh, caranya adalah dengan kontrak, relax, atau pasif stretching. Ini dengan TM. Maka hasilnya adalah sembuh. Setelah 2 kali terapi, misalkan dievaluasi, loh kok nggak sembuh? Oh, ternyata kemarin itu saya kurang apanya. Nah, ini tuh setiap penyakit atau gangguan gerak itu tuh kita harus memiliki ini kerangka pikir. Ini sakitnya apa toh? Yang bermasalah sendi apa toh? Sarafnya bagaimana toh? Nah, itu harus punya. Bukan sekedar hanya pasang alat. Nah, dari situ maka setelah adalah yang diketahui, dibikin, maka bisalah kita bikin program. Oh, akan tak apakan ya? Sendinya tak apain ya? Ototnya tak apain ya? Nah gitu. Apakah cuma diten? Ya silahkan cuma diten. Gimana hasilnya? Kalau gak manjur, jangan terusin. Saya kasih latihan. Latihannya apa? Jalan mundur. Kembali langkah. Itu 5 kilo. Emang bisa? Pasien suruh sakit pinggang, suruh melaku mundur 5 kilo. Boro-boro 5 kilo lah, pasien sehat aja 2 kilo belum tentu bisa kok. Ini sakit deh. Nah, terus diulang-ulang, sembuh. Sesudah sembuh diakhiri. Jadi kita tuh punya program, saudara. Pas ini saya apakan, tidak hanya sekedar oh nyeri ditekan, oh ototnya memendek diulur, bukan begitu. Tapi dibikin rangkaian suatu proses yang bisa menjawab oh apa ini penyebabnya, apa motifnya. Nah gitulah kalau kita itu dulu. Oke, sampai sini ada yang tanya, silakan. Bertanya nggak? Nggak ada? Nah,
dari hasil program tadi setelah dilaksanakan dicek lagi bagaimana Bu rasanya. Oh, ini udah lumayan nih, sudah bisa endorotasi, sudah bisa jongkok enak, jalan udah enak, untuk sujud udah enak, leher udah enak lah. Itu berarti programnya diagnosisnya itu benar. Tapi kalau nggak ada hasilnya, terus dipanasi, dikasih ten, hanya panas doang, kesetrum doang, tapi tetap nggak sakit, nggak sembuh, berarti dipertanyakan. Sajanya kita itu bekerja enggak, atau hanya tukang tok gitu loh. Bisa dimengerti? Nah, jadi program evaluasi itu begini, hasil terapi tadi dibandingkan dengan keluhan pasien sebelum diperiksa di terapi itu keluhannya sembuh tidak, berkurang tidak. Loh Pak, fisioterapi kan nggak bisa Pak untuk langsung sekali jadi, nah kan gitu. Memang untuk kasus-kasus tertentu itu kita butuh waktu sampai 6 kali baru bisa dievaluasi. Tapi kalau kasus ringan itu sekali bisa dievaluasi, artinya apa? Kemajuannya itu sangat signifikan dulu. Tadinya itu duduk sakit, sekarang udah nggak sakit. Tadinya untuk bangun tidur sakit, ini udah nggak sakit. Berarti programnya berhasil. Oke, besok datang lagi ya. 2 hari lagi datang lagi ya, gitu. Jangan sampai gini loh. Gimana Bu pasien? Oh, masih sakit. Ya maaf Bu, fisioterapi kan harus 6 kali lah. Jangan begitu. Kalau kita memaklumi, terus kita harus minimal 6 kali. Tapi kita harus begini. Ya Bu, sekarang Ibu sudah hilang keluhan nyerinya 60%. Nah, kita kan tidak bisa Bu ya, untuk langsung 100% bebas nyeri. Kita harus pelan-pelan Bu, karena ototnya Ibu udah tua, udah nggak elastis lagi, habis operasi. Nah itu dikatakan supaya nggak kecewa pasiennya. Oke, lalu didokumentasi. Artinya dari mulai asesmen tadi, swab tadi, sampai terapi, sampai evaluasi ditulis. Dia ditulis, didokumentasi. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita temukan, itu ditulis, namanya dokumentasi. Administrasi bayar, gitu, bayar, jelas. Jadi laporkan. Siapa laporan ke dokter yang ngirim, keluarga yang nunggu, atau asuransi itu dilaporkan. Nah, bahkan sekarang TOC, neck pain. Apakah ada kode? Ada masalah? Pertanyaan? Nah, neck pain ini hampir mirip dengan TOC, hampir mirip dengan HNP, dengan MTPS. Nah, kita harus bisa memisahkan, karena kalau enggak, nanti terapinya nggak sama, nggak beda. Nih, jadi ingat ya, otot, tulang, sendi, saraf, ligamen itu bisa mengalami gangguan, ada nyeri. Tapi nyeri ini sifatnya apa? Akibat, bukan sebab. Harus dicari di mana sebabnya. Orang yang mengalami
bursitis subductoideal atau subacromialis, itu dokter akan melihat pada radang pada bursanya, suntik, non steroid. Tapi fisioterapi melihat kenapa dia terjepit. Oh ternyata bersama terlalu kuat, sendi sekalinya bergeser, otot apotric fisusnya spasme. Lah itu dia yang jadi bedanya kita sama dokter. Oke. Nah, kalau misalnya orang itu mengeluh, ini kalau untuk nunduk sakit, untuk menunduk sakit, itu kan keluhan ya. Tapi apa penyebabnya? Cek apa kapsulnya, apa ligamennya, apa ototnya. Cek sendinya. Sampai sana, kenapa? Karena kita terapi kerjanya di bidang itu, otot, sendi, tulang, ligamen, saraf. Ada komentar? Silakan. Nah, dalam muskuloskeletal, kenapa saya pakai muskuloskeletal? Karena di berbagai kasus di fisioterapi itu, neuro dan muskulo itu sangat erat. Kadang sakitnya muskulo, tapi penyebabnya neuro. TOC itu kan, contohnya TOC, LBP, Septika, Salgia, CTS. Jadi kalau tulang sendi tidak COG-nya bagus, ya kayak gitu ya, otot tertarik sehingga menyebabkan penyimpangan bentuk sendi. Nah itu kita normalkan atau kita kembalikan. Kenapa? Kalau otot dan sendi itu nggak bersama, maka apa yang kita bisa berikan? Kita assessment ulang apa yang terjadi. Oh, otot mengecil, otot terlalu ketat, dan sebagainya. Pain, ya kalau pain itu adalah alarm, hanya sebagai tanda ada suatu cedera atau suatu kerusakan. Jadi pain itu jangan dihilangkan dalam pengertian langsung ditem, itu enggak. Tapi dicari apa penyebab painnya itu apa. Nah ini ada macam-macam pain ya, ada nociceptive pain, neuromesis, etc. Kemudian bagaimana mencari pertolongannya? Ada komentar? Silakan. Nah, nyeri yang lama, maka atau yang baru itu bisa menimbulkan radang di tempat yang cedera. Tapi juga bisa di tempat di otak yang tadi namanya mekanisme refleks tadi ya. Primer atau radang dan sekunder. Ada reaksi adaptasi, contoh oleh LBP, HNP, dia untuk jalan bungkuk, untuk bungkuk sakit, maka dia cenderung ke arah ekstensi, mencari posisi yang aman. Nah tujuannya apa terapi itu? Tujuannya apa? Harus tentukan apakah saya akan mengulur otot dengan diatas ini? Bisa enggak? Apakah saya akan menambah fleksibilitas otot dengan MWD
Nah, itu harus ditentukan. Oke ya. Ada pertanyaan silakan. Silakan bertanya. Kalau nggak teruskan. Sendi dan otot itu mengalami yang namanya hukum rantai tertutup. Sendi sakit, otot juga akan sakit atau sebaliknya. Oke. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau otot di pasif positif. Tapi kalau pulsa aktif itu sudah tertentu dia sakit. Jadi sama-sama keluar di lutut. Bedanya apa? Meniskus sama misalnya bursa. Oke. Nah sekarang apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan monggo. Ada enggak? Ya silakan. Maaf, itu ada yang bertanya di room chat, Pak. Room chat. Baik. Room chat mana ya? Gimana melihatnya? Oh ini ya. Oke. Itu pertanyaan apa? Misalkan pasien request treatment. Lah misalnya apa? Minta di IR gitu. Lah, apakah request itu cocok enggak dengan kasus yang kita temukan? Jadi kita tidak bilang iya dan tidak, tapi kita melihat apakah cocok enggak dengan tujuan terapi kita. Misalkan ada nyeri di cervical akibat TOC tipe 1. Dia minta diberikan SVD pada leher biar anget. Pertanyaannya adalah apakah kita itu setuju atau tidak? Nah, SVD 10 menit. Pasiennya rame. Nah, padahal kita yakin bahwa SVD itu tidak bisa memberikan mobilisasi pada cervical C2, C6. Lah gimana? Ya dia terangkan, Pak, berdasarkan pemeriksaan saya, Bapak itu mengalami Dekkerven syndrome. Artinya sindromnya itu artinya apa? Jadi pasien ini kalau juga SVD itu nggak pas, Pak. Kenapa? Bapak tuh perlu stretching, perlu TM. Nah, kalau sebelum di TM, sebelum di stretching itu diberi SVD, ya boleh. Tapi Pak, jangan SVD aja. Nah, itulah idealnya. Tetapi, nah ini sekali lagi tetapi, gini. Karena Anda itu sifatnya itu hanya mengamati, hanya preklinik, Anda tidak perlu nanti di rumah sakit itu, Pak, ini harusnya begini-begini. Nggak boleh begitu ya. Tapi, cek diskusi pembimbing. Kapan diskusinya? Ya setelah preklinik, siang harinya atau besoknya gitu. Tapi Anda sudah meriksa. Jadi gini, kadang-kadang kita meriksa itu setelah terapi. Jadi jam 1 selesai. Pada ada pasien jam 2 kan sepi itu. Nah itu kita bisa ke diklat untuk itu kayak gitu. Jadi belum tentu dikabulkan, juga betul di ya. Tapi kalau suruh milih, dia hanya boleh determi aja sama latihan. Ya jadi nggak benar bahwa ada penjepitan saraf kok. Begitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya?
Nah, jadi kalau kita udah tahu bahwa otot, sendi, tulang, saraf itu saling berkaitan, maka gimana kita melakukan tindakan? Ada manipulasi, ada salah satu ya. Ini lehernya. Nah, seyogyanya kita tuh tahu ya bahwa yang mengalami nyeri itu tuh apakah sendi fasetnya, apa sendi yang lain. Oh, ini fasetnya di sini, fasetnya join di sini, fasetnya di sini. Apa di korpusnya? Apa di bantalannya? Jadi apa ya? Kita itu persis tahu bahwa masalahnya itu adalah di sini itu loh. Itu idealnya ya. Ini anatominya. Nah, ini gerakannya. Nah, misal kita mau melakukan terapi manipulasi, kita ingat, misal cervical, upper trapezius, upper trapezius, itu origonya dari C0 sampai torakal 2. Oh, berarti kalau saya mau menggeping origo dari apa tuh? Myovertical point, C0 2 harus ekstensi lehernya 10 sampai 15 derajat. Kalau middle-nya kan dari C2 sampai C6 harus jongkok. Di C3, C6. Kalau lower antara torakal 1 dan fleksi 10 derajat. Itulah kira-kira kalau kita itu tahu persis sendi mana yang akan kita atraksi itu loh. Kan dia beda-bedaan kan? Pasti kan enggak dulu? Waktu kita kuliah dulu, semester lalu. Pasti kan enggak? Halo? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Buka lagi lah. Nah, ini TOC. Coba buka lagi TOC-nya. Ya, apakah tipe 1 sekali ini? Ya toh? Tipe 2 clavicular dan torakal, clavicular, acromion, clavicular sternum, gitu kan? Visumnya harus tes, yang itu 2. Ini ciri-cirinya. Ada keluhan nyeri pada leher. Ada keluhan nyeri pada leher, merambat sampai skapula. Bau hingga siku, ini subjektifnya ya. Terkadang nyeri saat inspirasi, terutama saat lengan terjuntai di samping badan. Nah, sering orang pada tidur dengan bantalan tangan atau tengkurap dengan lengan satu di atas. Nah, ini kira-kira adalah asesmen dari anamnesis dari TOC tipe 1.
Tapi ini belum bisa dipastikan kalau kita belum melakukan tes khusus dan diagnosis banding. Artinya tetap kita suruh tunduk, kalau negatif berarti bukan HNP, kiri kanan berarti bukan MTPS, gitu ya. Nah ini kira-kira seperti ini, gangguannya seperti ini. Itu ciri-ciri daripada TOC tipe 1. Nah, misalnya tipe 2, terus tes positif. Tipe 2 ya, terus tes. Ini letaknya. Nah, misalnya tipe 1, itu adanya apa? ICF-nya, spasme skala ini, ada gangguan postur leher, ada keterbatasan gerak cervical 26 dan thorax 2. Ini auricular insertio daripada skala ini, dan ada entrapment atau jebakan pada neurovaskuler, kesemutan gigi seterusnya itu. Nah, tujuannya apa? Mengembalikan fisiologi otot skala ini dan postural, memperbaiki C2 sampai C6 dan thorax 2, membebaskan entrapment. Ini kira-kira pikirnya. Nah, ini urutannya. Pertama kita berikan rilis pada otot pusat leher, thorax cervical C26, miofascial rilis, lalu manipulasi, stretching sekali ini. Nah, setelah ini diberikan, nanti dievaluasi lagi gimana hasilnya. Nah, itu dua. Ini yang kedua ya. Ini kedua. Ini dua. Nah, ini urutannya. Jadi transaksi sendi sternoclavicular glomeruli. Manipulasi PAPV 12. Nah, itu dia. Ini 3. Ini petaus minor. Oke, sampai di sini ada komentar nggak? Silakan. Pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan. Afida, Aditya Rahmat Sajar, Akila, dia, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya rasa materi dari saya cukup sekian. Jadi intinya saudara itu siap-siap memperhatikan ya bahwa kita tuh tidak sekedar tukang pasang alat ya Mas ya, Mbak. Ya nanti ya diamati, ditulis dalam laporannya apa diagnosisnya apa gitu ya. Karena kalau kayak gitu nanti kita hanya tukang pasang alat. Nah nanti repot kalau nanti kita kerja gitu. Ada komentar, pertanyaan?
Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.